Soalnya begini, saya mau cerita nih. Jenderal itu dipecat. Dipecat oleh? Saya nggak tahu, cuman dia WA saya. Dia bilang gara-gara Bu Kony ngomong soal pertemuan dengan saya di PT TMI, saya dipecat. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak. Dalam bahasa publik, dalam bahasa sederhana masyarakat, membuka tentang adanya mafia di dalam sistem pengadaan atau pembelian alutsista kita. Apa kemudian kita mau beli kapal selam langsung banyak? Kemudian kapal selam itu dari mana? Saya nanti akan sampai ke sana karena waktu saya itu tiba-tiba saya ditelepon oleh Karo Humas Kemhan, Marskal. Dia bilang Bu Kony segera ke Kemhan mau diundang. Saya bilang oke. Pertemuan dengan Menhan ada Menhan. Tapi kemudian keesokan harinya pas tanggalnya dibatalkan last minute. Siapa yang batalkan? Beliau lagi, Oke. si Marskal bersangkutan. Kenapa? Karena Bapak ada acara mendadak. Oh ya saya paham lah, namanya Menteri Pertahanan dan lain-lain kan. Oke, saya bilang gak ada masalah. Tetapi keesokan harinya, ini lagi nih, saya yang tadinya, jadi saya tuh tahunya tuh sedikit-sedikit Pak Akbar. Saya tuh nggak tiba-tiba tahu the whole story, no. Oke. Tiba-tiba satu jenderal telepon saya dan dia kebetulan pernah kawan saya di salah satu KL. Kan saya sering ada di beberapa KL kan. Nah, dia bilang, Mbak, saya mau ngundang Mbak. Karena sekarang saya itu ada di PT TMI. PT TMI ini apa? PT Teknologi Militer Indonesia. Kami mencoba untuk mencari tahu lewat websitenya. Ya. Oke, jadi begini. Saya bersyukur berarti kelihatan kan websitenya. Karena ini juga saya mau cerita. Syukur saya websitenya masih ada, belum dihilangkan. Karena saya itu dibantah bahwa PT TMI itu ada dan dibantah seolah Kemhan tuh nggak punya PT TMI. Lah pertanyaan saya kan sederhana, saya tuh diundang datang. Ini kan bagaimanapun PT itu punya Kemhan dong, atau di bawah Kemhan lah. Kita pengen tahu sebenarnya TMI itu apa, sejak kapan adanya, dalam rangka apa? Nah ini mau saya cerita makanya. Jadi terus si jenderal ini mengundang saya datang. Yang kemudian dibantah oleh Kemhan nggak ada PT itu. Padahal sekarang saya bilang mau dibantah di mananya. Pertama saya datang nggak sendirian, saya datang bertiga. Staf saya 2 di luar di mobil. Saya turun sendiri karena saya yang diundang sendiri dong sama Pak Jenderal itu. Saya turun, saya lihat logonya besar banget PT TMI. Cuma saya udah mulai aneh nih, kok gedungnya busuk banget ya gitu. Kok ngurusin 1.760 triliun, rumputnya udah liar begini. Oh jadi kredit ekspor itu mereka yang mengurusnya? Iya, jadi kan Kemhan ini punya PT. PT ini mengurusi pengadaan dari mulai naval, land dan semua. Jadi darat, laut, udara, cyber, termasuk peralatan pakaian gitu loh. Jadi kayak monopoli lah. Kalau saya bilang kalau satu PT megang semuanya kayak monopoli. Tapi sebentar, saya nggak mau lompat ke sana ya. Yeah. Oke. Lalu Pak Jenderal itu jemput saya di lobi. Diajaklah saya masuk. Dia direktur. Terus pas masuk tuh saya lihat, kok dalam hati gitu. Kok perusahaan 1.760 ngurusin 1.760 triliun, kok sign edge-nya dari kertas. Di print gitu. Walaupun ada logonya, TMI-nya bagus, logonya tetap besi itu. Saya foto. Beliau marah kan, kenapa foto-foto? Ya ini aja lucu kok, tandanya pakai kertas gitu. Dan saya pikir itu satu bukti bahwa Tuhan sayang saya kali. Karena kemudian keberadaan PT ini dianggap nggak ada, jadi kayaknya saya tuh ngedongeng, bohong gitu. Anyway, kemudian dia liatin, ini loh yang kita mau bikin, ada list dari kertas-kertas ditempel di dinding. Saya udah mulai aneh, karena kan sepi banget kantornya itu ada 1-2 orang aja. Terus saya tanya lagi, jadi di sini sama siapa aja Pak? Dia sebut satu nama lagi, ya kan? Jenderal juga. Beliau komisaris. Mana ruangannya? Itu. Saya lihat dong ke kiri, sama lambangnya kertas lagi. Saya foto lagi, komisaris gitu kan. Kenapa sih motret-motret katanya? Ya enggak, aneh aja saya bilang itu lucu ya. Kok lambangnya dari kertas? Begitu duduk dia bilang, Mbak gini Mbak ya, saya mau langsung aja ngomong. Jadi Mbak batalkan kemarin ketemu. Jadi sekarang saya yang take over Mbak. Saya yang akan atur Mbak ketemu Pak Menhan tanggal 11. Oke. Ada apa? Aku bilang, maksudnya kenapa jadi tiba-tiba dari Kemhan switch ke PT TMI? Baru dia jelaskan.
begini loh Mbak katanya, Mbak tuh jangan galak-galak sama Menteri Pertahanan. Karena Menteri Pertahanan itu bagus banget, dia tuh mau bikin sesuatu yang hebat gitu kan. Dan pasti Mbak suka, karena Mbak itu kan orang memang dari dulu pengen kita hebat banget lah. Punya 12 kapal selam, punya kapal induk, cuma saya yang bicara begitu kan. Nah ini Pak Menhan tuh maksudnya itu. Jadi Mbak tuh jangan salah mengerti. Oh gitu, saya sih gak akan salah ngerti kalau saya bisa ngobrol, saya bilang gitu kan. Cuman saya bilang, nah saya tuh baru mau ngomong soal si 1.760 triliun. Tiba-tiba WA saya masuk. Oke, dari anggota dewan. Di mana? Gitu kan. Saya jawab, oh tiba-tiba, saya soalnya nggak laporan dong, orang saya diundang mendadak. Yeah. Saya di PTTM ini. Wah katanya, jangan cerita apa yang kamu tahu. Kita dengerin aja ceritanya apa. Kata anggota dewan itu. Ya udah, jadi saya tadinya mau nanya, PT ini kok ngurusin 1.760 triliun, kok PT-nya seperti ini, saya jadi nggak jadi dong. Saya jadi balik tanya, ini PT apa sih sebenarnya? Ah, dia cerita. Apa sih kepanjangan dari TMI itu? Teknologi Militer Indonesia. Oh, oke. Are appointed directly by me. By me. Jadi dari tadi jenderal-jenderal tadi itu, ya kan? And today, the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan, and the president of the CEO is Engineer Harsusanto. I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PT TMI-nya nggak ada. Jadi yang berbohong ini seorang Konira Bakri yang akademisi sederhana ini, yang dibilang apa tadi, datanya kurang atau apa itu, atau sedang berbohong Kementerian Pertahanan. Anda sudah bertemu dengan Pak Prabowo? Kan saya udah bilang 2 kali batal, tiba-tiba malah dia bikin rilis. Kan yang saya bikin saya malah tuh rilis. Saya janjikan ketemu. Sekali yang nggak jadi sama Kemhan, kemudian sama jenderal ini nggak jadi juga. Kenapa nggak jadi? Tanggal 10 pagi itu ada rilis dari Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa ya tadi, kalau memang saya pertama nggak ada PTTM ini, kedua ini katanya template tadi si Renstra itu, yang ketiga kalau memang saya tahu Mr. M, silahkan saya lapor ke KPK. Lah. Saya itu kan dipecat oleh Gus Dur ya, dipecat oleh Gus Dur, kemudian diminta membuat surat pengunduran diri. Saya bikin, bahkan Gus Dur ikut mengkonsep. Yeah. Begitu saya tanda tangani, saya serahkan depan banyak saksi. Apa yang terjadi? Gus Dur bilang, surat pengunduran diri ini sudah saya terima dan selanjutnya kamu simpan. Setelah kamu simpan, nanti kalau saya butuh, baru saya minta lagi. Saya simpan sampai sekarang. Nah, sampai dinamika keras segala macam nggak diminta oleh Gus Dur. Tapi apa jangan-jangan di part itu diuji ya? Ya, orang bilang, kiai-kiai bilang itu Gus Dur lagi nguji kamu, ternyata kamu lulus. Saya lebih baik nggak berpolitik daripada tabrakan sama Gus Dur. Saya gitu. Karena Cak Imin kan mau kan waktu. Mau banget, 2 kali saya. Di rapat diputuskan, saya terima. Kaget Gus Dur, pagi-pagi saya dipanggil. Kamu nggak apa-apa diberhentikan? Nggak apa-apa, saya nggak penting. Saya konsentrasi wakil ketua DPR cukup Gus. Buat saya Pak ya, begitu saya ngomong 1.760 triliun, lalu dari Kemhan ada pernyataan, Bu Koni cuma pegang template, itu bukan Renstra. Bu Koni itu bohong, itu nggak ada PT TMI. Saya marah nggak sih? Cuma saya nggak mau lainin kayak gitu. Sekarang buktinya aja lah, Google aja sekarang PT TMI. Kalau ada nggak PT-nya? Gedungnya ada, nggak tahu kalau sekarang udah sama Zeni diberesin, saya kan nggak tahu namanya juga. Soalnya begini, saya mau cerita nih, jenderal itu dipecat. Dipecat oleh? Saya nggak tahu, cuman dia WA saya. Dia bilang gara-gara Bu Koni ngomong soal pertemuan dengan saya di PT TMI, saya dipecat. Dan itu jenderal? Dan jenderal. Dan dia hapus semua WA, tapi teks dia aja, teks saya-nya masih ada. Saya mau ngajarin itu jenderal caranya clear chat deh. Mending kalau clear chat sekalian. Tapi dia mau clear chat 1000 kali juga, semua apa di sini tuh masuk ke email. Iya. Satu ya. Aduh. Jadi saya bilang, kenapa jadi dipecat jenderalnya? Kenapa saya... Oh, Mbak Koni jangan pernah bilang kita pernah ketemu. Kenapa saya jadi disuruh bohong? Ya sebenarnya apa yang ada di balik itu sampai demikian apa namanya itu seru ceritanya gitu? Bukan seru lagi, saya dianggap, bayangin ya pernyataan dari Kementerian Pertahanan. Ibu Koni itu akademisi bisa salah, tapi nggak boleh bohong.
sakit hati banget gue dibilang bohong. ويجعل لهم خلائف في إندونيسيا والعالم. Dan Allah Ta'ala lahirkan insya Allah para penerus mereka di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia. ويمتعكم ببقية العلماء. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari ulama-ulama yang masih hidup. ويأخذ بأيديكم لما فيه الخير. Dan Allah Ta'ala giring kita kepada hal-hal yang membawa يمد kebaikan. الله بالتوفيق أنيس بسويدان. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada Gubernur Anies Baswedan. ويزيده صدقا معه. Agar Allah Ta'ala tambahkan kesungguhannya kepada Allah. وإمدادا بالتأييد لما فيه الخير والصلاح. Diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan kebaikan dan perbaikan. والله يصلح الراعي والرعية. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan pemimpin dan rakyat.